Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mathematics Session with Mr. Hardi. Bersama saya Bapak Hardi Setiawan, Guru Matematika SMP Islam Raudatul Jannah, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan materi kelas 9, yaitu tentang persamaan kuadrat. Khususnya adalah bagaimana cara menentukan akar suatu persamaan kuadrat atau penyelesaian sebuah persamaan kuadrat menggunakan metode rumus kuadratik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana Ananda semuanya dapat menentukan akar persamaan kuadrat ataupun penyelesaian atau solusi dari sebuah persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Sudah siap? Mari kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan akar sebuah persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran dan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Jika ada yang sudah lupa, mari kita ingat kembali bahwa penyelesaian atau akar persamaan suatu persamaan kuadrat adalah nilai dari variabel yang memenuhi. Jika kita punya bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0 dan A, B, dan C merupakan bilangan real, maka penyelesaiannya adalah nilai dari variabel, dalam hal ini nilai X yang memenuhi, sehingga saat kita substitusikan kembali pada persamaan awalnya, maka nilai persamaan tersebut akan menjadi benar. Pada video kali ini, kita akan membahas metode yang ketiga, yaitu bagaimana cara menentukan akar suatu persamaan kuadrat atau menentukan penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadratik yang biasa juga kita sebut sebagai rumus ABC. Caranya sangat mudah. Yang perlu kita ingat adalah rumus kuadratik itu sendiri. Rumus kuadratik dapat kita nyatakan sebagai X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC semuanya dibagi dengan 2A. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan juga ada sebuah nilai yang kita sebut sebagai diskriminan, di mana diskriminan itu sendiri adalah B kuadrat dikurang 4AC. Sehingga rumus kuadratik tadi dapat juga kita tuliskan sebagai X12 sama dengan negatif B plus minus akar dari diskriminan semuanya dibagi dengan 2A. Tentu kita harus tahu dulu berapa nilai A, nilai B, dan nilai C sebelum kita memasukkan ke dalam rumus tersebut. Baik, untuk contoh soalnya, mari kita coba berlatih dengan beberapa contoh berikut. Untuk contoh soal pertama, tentukanlah penyelesaian atau akar persamaan dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 21 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang diberikan. Maka dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X tambah 21 sama dengan 0 diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 10, dan C sama dengan 21. Selanjutnya, kita akan memasukkan A, B, dan C tersebut ke dalam bentuk rumus kuadratik, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC semuanya dibagi 2A. Sehingga kita peroleh X12 sama dengan negatif 10 plus minus akar 10 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 21 semuanya dibagi dengan 2 dikali 1. Maka kita akan memperoleh negatif 10 plus minus akar dari 100 dikurang 84 dibagi 2. Maka akan kita peroleh negatif 10 plus minus akar 16 semuanya dibagi 2
sehingga X12 itu adalah negatif 10 plus minus 4 dibagi 2. Untuk X1 kita ambil nilai yang positif, yaitu X1 sama dengan negatif 10 ditambah 4 per 2 sama dengan negatif 6 per 2, maka diperoleh X1 sama dengan negatif 3. Sedangkan untuk X2 kita ambil nilai yang negatif, yaitu X2 sama dengan negatif 10 dikurang 4 dibagi 2 akan sama dengan negatif 14 per 2 sama dengan negatif 7. Dalam hal ini, X1 sama dengan negatif 3 dan X2 sama dengan negatif 7 kita sebut sebagai akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 21 sama dengan 0. Untuk soal nomor 2, tentukanlah penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dari persamaan kuadrat tersebut, kita peroleh nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 10, dan nilai C sama dengan 3. Sehingga saat kita masukkan ke rumus kuadratik, kita peroleh X12 sama dengan negatif 10 plus minus akar 10 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 3, semuanya dibagi 2 dikali 2. Selanjutnya, kita peroleh X12 sama dengan negatif 10 plus minus akar dari 100 dikurang 24, semuanya dibagi 4, yaitu sama dengan negatif 10 plus minus akar 76 dibagi 4. Nilai ini sama dengan negatif 10 plus minus 2 akar 19, semuanya dibagi 4. Maka dapat kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2, kita peroleh X12 sama dengan negatif 5 plus minus akar 19 per 2. Maka untuk X1 kita peroleh untuk yang positif, yaitu negatif 5 plus akar 19 dibagi 2, dan untuk X2 kita peroleh negatif 5 dikurang akar 19, semuanya dibagi 2. Nilai X1 dan X2 yang kita peroleh disebut sebagai akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 3 sama dengan 0. Contoh soal ketiga, tentukanlah penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 7 sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dari persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 7 sama dengan 0, kita peroleh nilai A sama dengan 3, B sama dengan 5, dan C sama dengan negatif 7. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus kuadratik sehingga kita peroleh X12 sama dengan negatif 5 plus minus akar dari 5 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikali negatif 7, semuanya kita bagi dengan 2 dikali 3. Perhatikan, angka yang di bawah tudung akar, yaitu perkalian 4 dikali 3 dikali negatif 7, hasilnya adalah bilangan negatif. Sehingga saat 5 kuadrat, yaitu 25, dikurang dengan bilangan negatif, yaitu hasilnya 84, maka kita peroleh X12 sama dengan negatif 5 plus minus akar dari 25 ditambah 84, semuanya dibagi 6. Yaitu menghasilkan negatif 5 plus minus akar dari 109, semuanya dibagi 6. Karena negatif 5 plus minus akar 109 dibagi 6 tidak dapat lagi disederhanakan, maka langsung kita ambil nilai dari X1 adalah negatif 5 tambah akar dari 109 dibagi 6, kemudian nilai X2 adalah negatif 5 dikurang akar 109
semuanya dibagi 6. Dalam hal ini, nilai X1 dan X2 yang kita temukan, kita sebut sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 7 sama dengan 0. Nah, bagaimana? Apakah Ananda sudah paham dengan penjelasan tadi? Bagaimana cara kita menentukan penyelesaian ataupun akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode rumus kuadratik atau rumus ABC? Jika sudah, mari kita berlatih dengan soal-soal berikut. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut menggunakan rumus kuadratik. Jawabannya tuliskan di kolom komentar ya. Baik, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat bagi Ananda semuanya, sehingga dapat membantu dalam memahami pelajaran yang ada di sekolah. Semoga ilmunya bermanfaat, jangan lupa berlatih, dan teruslah bersemangat dalam menuntut ilmu. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Don't forget to subscribe, like, and comment. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.